Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menolong kita semua untuk senantiasa berada di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus betul-betul berupaya, berusaha secara optimal untuk menjaga iman kita, karena sebagaimana yang telah kita rasakan, yang kita ketahui dari ilmu, dari wasiat-wasiat Nabi SAW, bahwa kita hidup di zaman fitnah. Ya, kita hidup di zaman fitnah. Yang fitnah ini jumlahnya tidak terhitung. Jumlahnya tidak terhitung. Sangat amat banyak. Ya. Sehingga saking banyaknya dan saking dahsyatnya, jadi bukan fitnah kecil, fitnah besar. Yang saking banyaknya Nabi menyebutkan fitnah itu jatuh seperti air hujan. Nabi menggambarkan jatuhnya fitnah seperti apa? Air hujan. Mawaqi'al fitan fi buyutikum khilala buyutikum, katanya. Fitnah-fitnah itu berjatuhan seperti jatuhnya air hujan di celah-celah rumah kalian. Jadi ada dua hal di sini yang kita simak dari hadis Nabi, bahwa pertama, fitnah seperti air hujan berarti banyak jumlahnya, rata begitu fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau fitnah itu digambarkan seperti air hujan, berarti tidak ada satupun lubang kecuali apa? Fitnah itu pasti akan
masuk ke dalam. Ya, seperti kalau hujan turun, nggak ada satupun lubang kecuali air itu pasti masuk ke dalam. Dan apa yang digambarkan Nabi seperti itu keadaannya. Itu pertama. Yang kedua, Nabi menggambarkan fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Seperti potongan malam yang gelap. Lalu Nabi menyebutkan saking gelapnya fitnah itu, yusbihur rajulu mu'min wa yumsi kafir. Pagi hari orang itu mukmin, sore telah berubah menjadi kafir. Bayangkan betapa dahsyatnya dan betapa cepatnya fitnah-fitnah menyambar iman seseorang, menghilangkan keyakinan seseorang dalam waktu sekejap. Dalam waktu sekejap. Itu fitnah. Maka dari itu ada hal-hal yang perlu kita tekankan untuk kita betul-betul jaga. Yang pertama, kita harus betul-betul jaga tentang istiqomahnya thalabul ilm. Istiqomahnya thalabul ilm. Menjaga majelis ilmu ini supaya terus kita diberikan konsumsi yang sehat. Ya. Yang kedua, selalu meningkatkan amal-amal soleh. Jadi amal-amal solehnya dijaga, kewajiban-kewajiban terutama. Ya, dirinya, istrinya, keluarganya dihasung, dinasehatkan. Dan sekarang itu pindah agama itu seperti pindah mikrolet. Jadi pindah agama itu seperti pindah mikrolet. Mana yang dianggap merasa aman, dia pindah ke situ. Nggak ada beban. Apalagi sudah diawali semua agama itu sama. Selesai sudah. Ya baru kali ini yang mengatakan demikian. Ulama-ulama dulu nggak ada yang begitu. Ulama di zaman sekarang begitu semua rata-rata pikirannya. Insya Allah hanya orang-orang yang diselamatkan. Makanya salatnya dijaga, kewajiban-kewajibannya dijaga, baca Qur'annya dijaga. Ya, istrinya disampaikan demikian, istrinya diajak demikian, keluarganya diajak demikian. Ya, karena untuk menjaga pengaruh-pengaruh fitnah itu. Pengaruh-pengaruh fitnah dijaga dengan baik. Kemudian apa yang ketiga? Minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Kenapa? Dia yang membolak-balikkan hati. Nanti akan kita bahas secara rinci insyaallah tentang al-fitan, yaitu tentang fitnah. Nanti kalau ini sudah kita selesai bab dampak buruk dari dosa, nanti akan kita lanjutkan tentang babul fitan, bab tentang fitnah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan dari bab atharud dzunub wal ma'as. Ya, pengaruh dosa, dampak buruk dari dosa dan maksiat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dampak buruk dari dosa. Dampak buruk dari dosa. Yang pertama adalah terhalang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama. Jadi dosa menghalang-halangi seseorang untuk mendapat ilmu yang bermanfaat. Jadi ini hatinya itu sulit merasakan pengaruh ilmu, gitu loh.
hatinya sulit merasakan pengaruhnya ilmu. Sulit merasakan itu. Sehingga Quran yang dibaca, Al-Quran yang dibaca, materi yang disampaikan itu nggak bisa ngeresep ke dalam hati. Nggak ngeresep ke dalam hati. Sehingga kalau hati itu nggak bisa mendapat resapan-resapan ilmu yang disampaikan. Coba ketika ada ilmu menjelaskan tentang ancaman, dia nggak merasa takut dengan ancaman. Loh gitu. Makanya yang bohong ya tetap bohong, yang dusta ya tetap dusta, yang kasar ya tetap kasar. Kenapa? Karena nggak takut dengan dosa. Gitu. Dia tahu itu nggak boleh, itu tahu. Tapi nggak takut untuk melakukan perkara yang dia tidak tahu tadi itu. Dia yang sudah tahu itu dosa. Ini namanya hatinya terhalang, pasti ada maksiat itu. Ya, kan ngeri kalau demikian. Ya, nah ini contoh. Ya. Begitu pula dibacakan ayat-ayat tentang kabar gembira dari Allah. Dibacakan kabar gembira dari Allah seperti nanti orang yang melakukan amal ini akan mendapat sekian, yang nggak tertarik untuk ngamalkan. Itu tandanya apa? Hati ilmu yang disampaikan tidak ngeresep ke dalam, nggak tertarik dia. Kalau tertarik dikejar ilmu itu. Contoh, ketika Nabi menjelaskan apa? Pengikut Nabi nanti ketika Nabi waktu di Isra Mi'raj itu ditampakkan ada Nabi yang pengikutnya cuma 1, ada Nabi pengikutnya cuma 2, ada pengikutnya tidak lebih dari 10, bahkan ada Nabi yang nggak ada pengikutnya sama sekali. Lalu Nabi ditampakkan rombongan besar, gelombang besar dari semua manusia itu. Nabi menyangka ini umatku, kata Nabi. Lalu dikatakan hadza ummatu Musa. Ini umatnya Nabi Musa, hai Muhammad. Ini umatnya Nabi Musa. Coba kamu lihat di ufuk sebelah sana. Kamu lihat ufuk sebelah sana. Kamu lihat ufuk sebelah sana. Nabi menyaksikan rombongan yang begitu besar. Dikatakan mereka itu adalah umat Muhammad. Umat Muhammad. Maka Nabi kemudian dikatakan kepada beliau, wa minhum, dan dari umat-umatmu ini semua nanti itu ada orang yang yadkhulunal jannah, akan masuk surga bi khairi hisab wala adab. Masya Allah. Di antara umatmu ini nanti ada 70.000, tidak disebutkan 70.000 orang atau golongan, tidak disebutkan. Kalau 7.000 orang, kira-kira pulang sampai katut orang kira-kira. Pulang biasa merotok males gini ibadah. Ya, kalau 70.000 golongan kemungkinan bisa katut. Gitu. Tapi kalau 7.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Nah, begitu Nabi menyebutkan ada 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian Nabi masuk rumah tanpa ada penjelasan. Begitu selesai ngomong, Nabi masuk rumah. Wakilnya para sahabat itu gumyak, membicarakan siapa yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Gimana tidak tertarik? Gimana tidak kepingin? Dipanggil langsung masuk surga, gimana? Akhirnya Nabi keluar lagi. Lalu sahabat-sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasul? Diberikan petunjuk kepada Nabi. Selesai Nabi memberikan penjelasan sifat-sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, langsung seorang sahabat namanya Ukasah
Ya, seorang sahabat namanya Ukasha langsung berdiri dan minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan kepada Allah terhadapku agar aku termasuk dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu. Lantas Nabi mengatakan, ya Ukasha, anta minhum. Masya Allah. Engkau hai Ukasha itu bagian dari mereka. Kamu termasuk orang yang mendapatkan keistimewaan ini. Luar biasa. Coba yang dirasakan sahabat yang lain apa? Akhirnya di sahabat yang ikut-ikutan kepada Ukasha. Ya Rasulullah, kalau begitu saya juga didoakan. Kata Nabi, kedisian Ukasha. Itu namanya hati terpengaruh kepada Al-Quran. Kita terpengaruh apa enggak? Coba. Nah ini kita rasakan gitu loh Pak. Jadi ngaji itu kan sing penting, ngaji aja ngono. Ngajiku penting, aja sing penting. Sama apa enggak? Ngaji itu penting, aja sing penting ngaji. Sing penting ngaji masalah. Akhirnya temen enggak temen sing penting ngaji. Yang serius kita. Dan berupaya bagaimana kita ini bisa meresap ilmu itu, karena resapan ilmu itu akan membawa pengaruh perubahan. Itu yang disebut dengan taufik. Paham ya? Itu yang disebut dengan taufik. Makanya kan sering pembicara mukaddimah, ya, pembawa acara, mudah-mudahan kita mendapatkan diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah. Nah, bedanya taufik dan hidayah itu kenapa? Masih ingat? Hidayah ada berapa? Hidayah ada lupa. Ya, nomor 1 lali, nomor 2 tidak ingat. Ada berapa Pak? 2. Ada 2. 1 hidayah taufik sama hidayah irsyad. Hidayah taufik dan hidayah irsyad. Aja diwalek loh yang buat taufik hidayah. Jadi hidayah taufik itu sari-sarinya ilmu, resapan iman Allah masukkan ke dalam hati. Jadi waktu ngrungokno iku masuk ngeresep nang hati itu, sehingga resapan itu membangun keinginan aku kudu beramal begitu. Itu ngeresep namanya ilmunya. Ya, itu ngeresep seperti ada jamaah ketika jangan pernah tinggalkan jamaah, sholat jamaah kalau kecuali ada udzur. Dia bertekad setelah mendengar itu, saya bertekad saya tidak akan meninggalkan sholat jamaah kecuali ada udzur. Begitu dengar anjuran pentingnya jamaah, dia bertekad saya tidak akan meninggalkan sholat jamaah kecuali ada udzur. Itu namanya ngeresep. Dia mendapat taufik dari ilmu itu. Ya, dia mendapat taufik dari ilmu tersebut. Nah, maka dari itu salah satu sebab bahaya maksiat itu adalah apa? Terhalang daripada ilmu, nggak bisa ngeresep ke dalam hati. Kemungkinan ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang belum bisa kita tinggalkan. Wis dievaluasi. Ya, jadi nek kalau ngaji diwacana Quran, imam maca Quran surat nggak nyentuh. Itu bisa jadi bukan bacaan imamnya sing gak penak. Mboten lho. Ngaji kok gak nyentuh ya, kok gak iso nyentuh. Bisa jadi bukan materi ustadznya. Kalau jenengan itu nggih sampai Pak, sama dengan gini loh Pak. Jenengan masuk ke Pujasera, ada soto, ada gulai, ada rawon, ada pecel, ada sayur asem. Jenengan inciti sedikit kok semuanya pahit. Itu duduk masakan nih Pak. Paham ya? Ilatmu sing loro kuwi. Paham ini? Jadi kalau kita ngaji dengan materi apa saja nggak nyentuh,
maka camkan baik-baik, ada maksiat yang belum bisa kita tinggalkan itu. Evaluasi, tadi evaluasi tenanan. Iku berarti ono perbuatan sing elek sing durung kula mbek sampeyan tinggalno. Gak iso dipungkiri niku pun. Maksiat itu menghalang-halangi taufik untuk masuk ke dalam hati. Jelas nih. Nah, jadi maksiat itu punya pengaruh yang sangat kuat tentang masalah ilmu ini. Nanti ada pembahasan tentang gini kitab Khulasah Ta'dibul Ilmu. Ini kok bagus kitabnya, Pak. Sederhana tapi masya Allah bagus kitabnya. Apa itu aja nanti yang kita kaji. Kakak pilih yang tambah bingung. Soalnya ini kitabnya masalah pemula-pemula tentang ilmu. Apa kiat-kiat ilmu, apa sebabnya ilmu kok enggak nyentuh-nyentuh, itu dijelaskan rinci. Kata kali Imam kali saya Soleh Al-Utsaimin, ya itu bagus kitabnya. Itu yang kita kaji di Natura ya, Perumahan Buduran. Bon, yang pertama itu. Yang kedua nopo? Yang kedua ditimpa kehampaan, kegersangan hati. Hatinya hampa, hatinya gersang. Nah, sehingga orang yang seperti ini, orang yang banyak maksiat, nopo Pak? Gampang resah, gampang sumpek, gampang galau. Sehingga orang seperti ini biasanya kepinginan ngelencer. Gimana? Apa dia oma sumpek, dia oma apa mana alasannya? Alasannya apa? Seputar itu obatnya apa? Ngelencer katanya. Healing. Keliru. Healing itu bukan untuk mencari obat kesumpekan. Wong sing healing niku wong sumpek ya. Wong sumpek healing, wong liyane wong sumpek mana healing, wong sumpek healing. Akhirnya ngelompok jadi tempat sumpek. Keliru. Bukan tidak boleh. Tapi itu kalau jenengan jadikan obat setiap sumpek kudu mlaku niku salah besar. Apa yang membuat sumpek? Coba dicari dulu apa yang menyebabkan sumpek itu. Gampang bosen itu termasuk di dalamnya itu. Maka akhirnya apa? Nggak betah tinggal di rumah. Nggak betah tinggal di rumah. Kita lupa dengan suatu doa. Ya muqallibal, apa doanya? Apa artinya? Hai yang bolak-balikan sing garai kula mbek semen sumpek ambek seneng iku sapa? Sing gayati kula mbek semen sumpek karo seneng sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana sudah dijelaskan wonten gini surat An-Najm, kita buka lagi surat An-Najm ayat 43, surat 53 ayat 43. Ini di luar dugaan kula mbek sampean, Pak. Ya. Innahu huwa adhaka wa abka. Silakan. Dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Bahwasanya Allah yang membuat orang itu bisa tertawa, Allah pula yang membuat orang itu menangis. Disebutkan wonten gini tafsir Taisirul Karim oleh Syekh Nasir As-Sa'di. Apa? Beliau mengatakan ja'ahu bisabab. Allah datangkan sebab-sebabnya. Ya, kapan kita dibuat menangis, kapan kita dibuat tersenyum. Itu bukan panjenengan dengan saya yang menentukan kapan saya harus tersenyum dan tertawa itu. Bukan panjenengan yang menentukan kapan saya nangis dan kapan saya bahagia. Itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah Jalla wa Ala yang menentukan.
Berapa banyak orang datang ke tempat-tempat yang menggembirakan, yang diperoleh justru tangisan-tangisan yang memilukan. Orang datang ke tempat hiburan, orang datang ke tempat rekreasi dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Mencari hiburan, cek seneng hati ini. Gimana? Belum sampai di tujuan, bis 2 bis dihantam kehancurannya. Pernah terjadi? Nggak pernah kita duga. Tapi sehingga ikulah mbak sampean nangis karo guyu niku Gusti Allah. Dengan apa? Allah datangkan sebab. Dalane nangis itu buat Allah itu gampang, Pak. Baru saja kita makan nikmat, setelah itu menyaksikan sesuatu yang mengerikan, buat Allah itu gampang yang begitu itu. Dan itu duduk kula mbek sampean sinatur. Saya berani ngomong begini karena wis balik-balik ngalami. Mari mangan soto delok kecelakaan langsung hilang sotone. Gimana tidak mobil kita ditabrak dan yang nabrak itu dandal duel, hancur tangannya ini, ledeh kakinya ini. Kita saksikan di tempat itu. Baru saja saya mari nyokoti ceker ayam, hilang rasanya ceker, Pak. Wis ngene iki sik terasa sotone apa delok kecelakaan di sing terasa ini. Bayangkan baru keluar dari warung itu. Baru keluar, baru cerita, wah seger, enak, engko nek dibaleni. Nggak tahunya darunya sepeda motor dengan kecepatan yang luar biasa, dia sulit mengendalikan karena jalannya gitu loh. Nah dia begitu turun nggak ngerti ada mobil sudah masuk gitu loh, mau putar ya. Bingung dia. Akhirnya daripada nampak mobil dilemparkan mobilnya, dia lepas, kena geragan. Wis gak usah bayangno aku wis ndelok. Hancur tangannya, ledeh tangannya. Insyaallah. Ngeten iki sinten sing gawe? Makanya urip itu gak kena diduga-duga, libatkan Allah Ta'ala. Zaman kali kula niku lemah, tidak punya daya, tidak punya banyak peristiwa-peristiwa di luar dugaan, terutama dalam rumah tangga. Gitu? 1 langkah, 2 langkah ono ujian, 3 langkah ono ujian itu nggak diduga-duga, nggak pernah terbayang oleh kita. Pernah terbayang? Pernah terbayang? Betul terbayang. Ya Allah. Makanya obatnya kegersangan, obatnya kehampaan apa sekarang? Nah, kalau kehampaan itu disebabkan dosa, kalau kegersangan jiwa, kegalauan, gampang sumpek, gampang galau, gampang resah, gampang stres, itu akibat daripada dosa, berarti obatnya apa? Obatnya apa? Istighfar. Bukan siji mangai jalan, bukan ke rekreasi. Rekreasi ku dolek seneng, bukan dolek tenang. Dolek senang. Lah senang dengan tenang itu beda. Lah rekreasi ku senang sesaat pulang sumpek. Kenapa? Badan capek, uang entek. Gimana? Apa kenikmatannya coba? Ketenangan itu diraih dengan istighfar. Karena yang membuat resah itu dosa. Makanya para ulama-ulama dulu kalau sumpek itu Pak, mudah solusinya itu. Kemana? Pergi kemana? Kemana Pak? Taman Safari. Kemana sih sumpah? Rasulullah ketika sumpah ambil air wudhu, salat 2 rakaat. Kenapa? Ada hubungannya apa? Yang membuat sumpah tadi siapa? Kenapa Anda tidak libatkan? Sambil iso sumpah terus tak rubahin, tak malah ini iso ganti seneng bisa? Bisa? Kenapa tidak hubungi Allah yang membuat hati? Kenapa tidak menghubungi Allah?
Dia yang membolak-balikkan hati kita. Kenapa tidak dilibatkan? Makanya kadung sumpek itu ditawakoni model apa tambah sumpek. Gimana? Iya, kucing meong-meong tendang. Kau dikiong ini meong-meong. Dan murid-murid ini buat pakai waras. Insyaallah. Bon, itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Nah, disebutkan oleh para ulama al-waksah, yang dikatakan waksa niku hampa tadi, itu adalah alham, kemurungan. Alham, kemurungan. Mata ibu fil qalb, rasa capek yang ada dalam hati. Ini penjelasan lughah. Jadi yang dimaksud waksa, masih poin 2. Waksa niku napa? Hampa, gersang hati ini niku. Ya. Napa sih gersang hampa niku napa sih? Rasane napa ngono? Hati ku hampa wis kaya apa? Napa, Pak? Sampai tahu ini Pak. Nanti merasakan kehampaan. Hampa kayak saya ini gak enak nunggu ya gak enak. Kayak judek ya judek gitu ya. Itu yang disebut oleh beliau, para ulama menjelaskan apa? Alham, itu kemurungan. Apa itu? Mata ibul fil qalb, kecapean, rasa capek yang ada di dalam hati. Makanya kadang-kadang susah banget. Hatiku pegel, Mbak. Hatiku pegel. Gimana? Hatiku pegel. Mijete iku sing angel. Lah nek ati sing pegel iku mijete piye gitu loh. Allah. Kemudian dikatakan oleh para ulama yang lain, inkibatul qalbi, kerisauan dalam hati, minal khalwah, karena kesepian. Karena merasa kesepian. Nanti biasanya wong ijan iku rada sumpah, diparani kancane seneng. Utawa mlaku-mlaku jake kepethuk kanca ngono untuk mengobati kesepiannya itu. Padahal ulama dulu tidak. Kenapa merasa sepi? Karena Anda diam. Makanya para ulama ketika sendirian dimanfaatkan supaya Allah mendampinginya. Dengan cara apa? Allah mengatakan, ana jalisu man dzakarani. Aku akan menjadi teman duduk orang-orang yang menyebut namaku. Sehingga ulama dulu kalau sendirian didatangi kancane ngoten niku sumpek malahan. Ngono. Ada riwayatnya niku. Begitu didatangi temannya, wajahnya kecut, Pak. Nah, karena sama ulama ya jadi ngomong itu ya wes bebas ngoten niku. Begitu didatangi temannya, apa katanya? Kok aku lihat wajahmu kurang suka dengan aku datang ini. Kok murung gitu, kenapa? Iya, langsung ngomong, iya, gara-gara kamu datang aku sumpek. Akhirnya temannya bilang, apa kamu nggak merasa kesepian? Apa kamu nggak merasa kesepian? Karena sendiri aku datang biar ada temannya. Bagaimana aku merasa kesepian? Allah Ta'ala berfirman, ana jalisun man dzakarani. Aku akan menjadi teman duduknya orang-orang yang berzikir kepadaku. Dan aku tidak pernah merasa kesepian di saat aku sendirian, karena aku tidak lagi sendirian, Allah mendampingi. Nah, gara-gara kamu teko, aku putus hubunganku dengan Allah. Makanya aku sumpah kalau kamu teko. Karena aku lambat sampean diomong ini lah ya tersinggung. Kemenyek kok ngono. Allah pun. Sekarang yang ketiga. Dampak buruk dari dosa adalah al-wabsha allati tafsilu bainahu wa bainahum. Masya Allah. Merasa terasing dari orang lain. Merasa terasing dari orang lain. Wala siyama ahlul khair, terutama kepada orang-orang yang ahli dalam amal soleh. Maksudnya apa? Orang-orang yang banyak dosa itu nek kumpul wong soleh niku minder.
Minder kok orang soleh ini. Sehingga dia tidak berani mengakrab-akrabkan diri kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Merasa terasing dia. Dan dia tidak berani mendekat kepada orang-orang yang ahlul iman. Maksiatnya yang menjadikan gentarnya hatinya. Masya Allah. Maka lihatlah, fa innahu yajitu wahsya bainahu wa bainahu. Sesungguhnya mereka mendapatkan kegelisahan antara dia dengan orang lain. Wa kullama qawmiyatu tilkal wahsyah, tiap kali rasa resah, rasa gelisah, rasa hampa itu semakin menguat di dalam dirinya. Kalau semakin kuat rasa resahnya, semakin kuat rasa gelisahnya, keterasingannya kepada orang lain tadi, ya, terutama pada pelaku-pelaku amal soleh, ba'ida minhum, dia akan semakin menjauhkan diri dari orang-orang soleh. Insyaallah. Sampai intinya minggir karepe dewi. Apa? Minder. Maksiatnya itu Pak yang membuat gentar dia itu. Pelan-pelan dia menghindar ketemu orang-orang yang soleh. Jenengan lihat, jenengan rasakan. Nggak mau medok itu, nggak mau. Subhanallah, dia akan menjauh dari orang-orang soleh. Wa ba'idam min majalasatihim, dan dia akan semakin menjauhi dari majelis-majelis mereka. Tidak bisa duduk di majelis ilmu mereka, tidak bisa. Maksiat itu yang membuat gerah duduk di majelis ilmu itu. Boten betah, boten kuat. Makanya alasannya aku jadi kepingin ngaji tapi saya wabut. Apa nih saya ngabut niku? Wong ngaji ku temu-temu tok. Saya ngomong apa sampean? Saya mikir siapa? Ustadznya. Yang nyusun materi, ustadznya. Yang membuat nyusun kalimat biar mudah dipahami, ustadznya. Yang baca Quran, ustadznya. Jadi kan cuma tengok-tengok aja. Kok rumong so abot, dikongkong ngangkatin apa? Maksiat yang membuat seperti itu. Berat hati saya. Berat nopo nih. Wong ngaji niku paling enteng. Ibadah sing paling enteng itu kurungono pengajian. Kenapa? Tengok-tengok. Gitu kan? Nek gelem ya sampeyan catet biar kesimpan ilmunya. Dengarkan. Temu sak kurungono ya pun. Kecuali Pak tolong ya pengajian ngangkati watu di coba. Oh yuk gak dikompon ngangkati watu, yuk gak dikompon ngangkati mejo. Mejone sampai dikira udol. Yang berat apa? Maksiat tidak bisa ngumpul di atas ketaatan. Itu masalah. Akhirnya semakin menjauh. Lo ngeten iki nek mboten dipaksa, nggak mudah. Betul lah. Karena memang taklim itu berat. Beratnya apa? Ada di dua sisi. Satu, kita harus melakukan satu kebaikan. Yang kedua, yang lebih berat lagi apa? Ninggalno kebiasaan sing disenengi. Iku jenenge syahwat. Lah meninggalkan yang dicintai itu sing abot. Soalnya seneng. Ninggalno sing disenengi ku abot. Makanya jenengan kali kalau terapi anak-anaknya sudah kecanduan game, ojo game sing dibahas. Waduh mainan tok ditinggal gak tinggal tak buat. Yo gak dibuat-buat. Yo ancamane HP dibuat. Tapi gak tahu dibuat. Gak mempan sampai terapi begitu gak mempan. Kenapa? Wis tani gak percaya rampas HP ini. Stres anak sampean.
Bukan begitu solusinya. Solusinya apa? Libatkan dengan suatu program. Ayah Mas ikut ngangkati apa, ikut ngantar apa, tolong antarkan ini ke sana. Berarti sudah 10 menit waktunya sudah diambil. Itu terapi namanya. Lalu kasih penghargaan karyanya, gitu loh. Besok disuruh lagi, seneng. Makan. Mbak-mbak juga begitu, libatkan masa ibu. Tolong dong, ayo belikan ini. Kita beli dia, berarti seperempat jam dia sudah keluar. Dia sudah seperempat jam itu sudah diambil waktunya untuk bermain. Dia tahu, sudah nggak bermain seperempat jam, dikurangi. Nah, itu terapinya, nanti terus dilibatkan, terus ditingkatkan itu. Nah, terus hasil kerjaannya dihargai. Ojo begitu dilibatkan masak, iris-iris bawang gak iso, ilok-ilok nangane. Menit dikongkon. Nah, ya, teori ini kalau sampai salah kan. Perlu ada terapis. Punya. Nah, sehingga kalau dia semakin jauh daripada majelis, semakin menjauh dari orang-orang soleh, semakin minder dia dengan orang-orang yang ahli taat, ahli kebaikan, apa? Wa harrama barakatul intifa'u bihim. Masya Allah. Wa harrama, dia dihalang-halangi oleh Allah. Dia terhalang untuk bisa mengambil berkahnya, manfaat daripada ilmu yang disampaikan. Terhalang mengambil keberkahan, manfaat dari ilmu yang disampaikan. Terhalang mengambil manfaat dari kesolihan orang-orang yang soleh. Terhalang, maksiat itu yang menghalangi. Wa qariban min hizbi syaitan. Masya Allah. Semakin dia menjauhi majelis ilmu, menjauhi orang-orang soleh, menjauhi orang-orang yang jujur, menjauhi orang-orang yang lurus, wa qariban min hizbi syaitan. Akhirnya dia semakin dekat dengan golongannya syaitan. Coba jangan lihat, para pelaku keburukan kumpulannya senengan di sini. Kumpulannya siapa? Dia milih orang yang bagaimana? Yang sak level dengan dirinya. Bukan semakin memperbaiki, dia semakin terjerumus di dalam keburukan. Ya. Makanya konco niku milih. Ojo sembarangan. Ya. Nah, kalau mbak sampean kumpulan wong blakraan yo dijak blakra. Gak mungkin diajak murotal. Yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan syahwat apa ibadah? Ya syahwat yang dibicarakan. Sampai ada ya Allah. Ya, saya tidak bermaksud mendakan, cuma saya nangis gitu loh, nangis ketika jalan-jalan pas ngaji itu berangkat pagi, Sabtu pagi itu kan banyak orang sepeda, kakek-kakek Pak, ya Allah, kakek-kakek pun sepuh, ya namanya kakek itu sepuh. Masa kakek muda. Jadi pun sepuh-sepuh ya 70-an lah Pak. Grupnya segitu semua begitu loh. Pada diawali digiring kalian apa niku kol pickup niku bawa sontong wedi dawang. Nangis saya melihat, nangis. Kenapa? Aku nanti ketika tua isok gak istiqomah. Itu yang saya takutkan. Isok gak istiqomah seperti hari ini. Karena hati itu bisa tergelincir. Jadi waktu kelihatan bukan benci sama nenek, bahwa sama sekali enggak. Kasihan. Makanya selalu sepanjang saya setelah kelewatan dengan beliau-beliau ini, saya menuju perjalanan pengajian, istighfar dan doa saya sampaikan sama beliau. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Saat-saat mendekat kepada Allah justru dipakai saat-saat menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Karena hati ini bisa tergelincir. Saya enggak bangga jadi buatan, hati bisa tergelincir. Boleh sampean tinggal nasihatnya Ibnu Qayyim ini. Jadi kalau kita semakin menjauh dari orang-orang yang jujur, orang yang komitmen kepada agama, orang yang lurus hatinya dalam ketaatan, kita menghindar, otomatis kita milih orang-orang yang sembarangan dalam beragama.
Nggih mboten. Nek kanca iku wae sembarang kalir oleh. Nek kanca iku sembarang kalir gak oleh. Nek iki sembarang kalir oleh. Akhirnya apa kita? Jauh daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa qaribun min thariqis syaitan. Akhirnya kita justru merapat, kita justru mendekat kepada jalannya syaitan. Biqadrin ma ba'ida min hizbir rahman, akhirnya kita menjauh dari golongan orang-orang, dari golongannya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendekat dari Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Wa taqwa hadhil waqsyah. Semakin bertambah kuat rasa mindernya, semakin bertambah kuat rasa resahnya, hatta yastahkimu, sehingga mereka semakin merajalela di dalam kemaksiatan. La haula wala quwwata illa billah. Fataqau bainahu wa baina imra'atahu waladahu wa aqribahu. Akhirnya apa? Itu mempengaruhi. Semakin dia sibuk dengan kemaksiatan, merajalela dalam kemungkaran, akhirnya apa? Mempengaruhi hubungan antara dirinya dengan istrinya. Akrab atau enggak? Enggak akrab. Saya merasakan sih teman. Mempengaruhi hubungan dia dengan anak-anaknya. Akrab enggak dengan anak-anaknya? Enggak akrab. Wa aqribahu, dan kerabat-kerabatnya enggak akrab. Akrabnya dengan siapa ini? Teman-teman pelaku maksiatnya. Dengan istrinya enggak akrab, dengan anaknya enggak akrab, dengan kerabatnya enggak akrab. Akhirnya wa bainahu wa bainan nafsah, ya, fatrahu mustau hisan min nafsih, masyaallah. Yang kemudian akhirnya dirinya semakin menjadi asing dan terhalang dia antara dirinya dengan keadaannya tadi. Terakhir saya sampaikan nasihatnya Imam Fudail bin Iyad. Apa kata beliau? Berkata Al-Fudail bin Iyad, berkata Imam Fudail bin Iyad, inni la'asallah, sungguh aku benar-benar telah melakukan satu maksiat kepada Allah. Sungguh aku telah melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah. Fa'aradalik, maka aku melihat akibat dari maksiat yang aku lakukan ini apa? Fi khuluqi dabbati wa mraati. Ya Allah. Napa, Pak? Akibat maksiat yang aku lakukan, tingkah laku binatang piaraanku, tingkah laku binatang kuda tungganganku, dan tingkah laku istriku berubah menjadi jelek. Pernah kita sangka? Pernah kita duga? Pernah kita pakai kacamata ini? Kacamata begitu melihat istrinya tingkahnya tidak karu-karuan, sulit dikendalikan, tidak bisa dinasihati, biasanya apa yang kita katakan? Wali udah di momen itu kita paling wani, wali durhaka sama orang lanang, nyelembe, singitan, gak koyok biyen awakmu, macam-macam. Padahal bisa jadi buruknya akhlak istri itu akibat dosa yang dilakukan oleh suami. Pernah kita pakai kacamata ini? Pernah, Pak? Itu cara pandang para ulama. Setiap kali dia melihat sesuatu yang tidak baik menimpa dirinya, dikembalikan kepada apa? Ini karena maksiat yang aku lakukan. Kalau ini cara pandangnya, berarti solusi ini berikut untuk menghadapi keburukan di rumah tangganya. Dohirnya tadi sing salah sih kan, wana itu rata. Dohirnya yang salah tadi, istrinya yang salah. Tapi kacamata yang dipakai para ulama sampai ngapunten. Ada seorang ulama keluar dari rumah, mencium aroma busuk. Kalau kita keluar rumah mencium aroma busuk, yang kita lakukan apa? Bu, ibu keluar rumah mencium aroma busuk. Bapak keluar rumah mencium aroma busuk, yang kita lakukan apa biasanya?
mencari sumber ini opo di Bandung ngono. Tolak. Ulama tidak. Ada seorang ulama keluar mencium aroma busuk, langsung masuk lagi. Apa? Nangis. Apa katanya? Aroma busuk itu termasuk musibah apa bukan? Dalam apa yang ditangisi ulama? Kenapa Allah berikan aku musibah? Dengan mencium aroma busuk. Bisa saja Allah mengirimkan kepadaku aroma harum. Tapi kenapa yang Allah kirimkan kepadaku aroma busuk? Ini tidak lain karena ada dosa yang aku lakukan. Ada dosa yang aku lakukan. Sehingga Allah hukum aku untuk mencium aroma yang tidak bagus. Kalau ini cara pandangnya, solusinya apa? Beda sekali. Istighfar solusinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Berikutnya dampak buruk dari maksiat ke dalam jiwa-jiwa kita. Baik, saya cukupkan sampai di sini, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.